Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak level 4. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam belajarnya ya. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah bosan untuk belajar walaupun dari rumah. Oke? Baik, kita akan mulai pembelajaran PAI pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki pelajaran keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Di minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian, yaitu tentang bab beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang merupakan rukun iman yang kedua. Nah, untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Sebelum Mister menjelaskan tentang apa itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Mister akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Rasul dan apa itu Nabi dan apa perbedaan di antara keduanya. Menurut bahasa, Rasul artinya adalah utusan dan Rasul Allah artinya adalah utusan Allah. Sedangkan menurut istilah, Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang mendapatkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti seorang Nabi. Itu adalah pengertian Nabi dan juga pengertian Rasul serta perbedaan-perbedaannya. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tugas-tugas Rasul-Rasul Allah. Tugas-tugas Rasul-Rasul Allah ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama, menyampaikan ajaran Allah dan mengajak beriman kepada Allah. Menyampaikan ajaran Allah seperti apa? Seperti mengajak untuk beribadah, mengajak untuk sholat, kemudian untuk melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Sedangkan mengajak beriman kepada Allah berarti mengajak untuk mempercayai adanya Allah, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptanya. Kemudian tugas Rasul yang kedua yaitu memberi petunjuk agar memperoleh rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ketiga, tugas Rasul-Rasul Allah adalah sebagai uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Yaitu sebagai suri tauladan yang baik, teladan yang baik bagi seluruh umat manusia adalah Rasul. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang terakhir, tugas Rasul Allah itu untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul Allah itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya akhlaknya itu jahiliyah atau bodoh dan lain sebagainya. Kemudian datang Rasul untuk disempurnakan akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Baik anak-anak, berikut ini atau berikut pembahasan berikutnya yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, pembahasan berikutnya yaitu tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana yang sudah Mister jelaskan tadi, bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Untuk maknanya sendiri, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada Rasul Allah artinya kita harus percaya dan yakin kepada Rasul Allah yang telah menyampaikan risalah bagi umat manusia. Jadi walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi dan Rasul, tapi kita harus yakin bahwa Nabi dan Rasul itu benar-benar ada, dan kita harus yakin kepada mereka yang telah menyampaikan risalah kepada umat manusia, termasuk kita semua. Baik, kemudian berikutnya yaitu bagaimana cara kita meyakini Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, menaati dan menjalankan ajaran Rasul. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah menyampaikan ajaran untuk kita beribadah kepada Allah seperti sholat, kita harus taat. Sholat itu 5 waktu, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian ajaran-ajaran yang lainnya seperti puasa,
kemudian zakat, ibadah haji, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, meneladani perilaku dari Rasul-Rasul Allah. Perilaku Rasul-Rasul Allah seperti dia jujur, kemudian pemaaf, tidak pernah sombong, dan lain sebagainya. Kita harus mengikuti perilaku Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, menjauhi larangan Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah misalkan tidak pernah berbohong, kita juga tidak boleh berbohong. Kemudian Rasul Allah itu selalu bersabar, maka kita tidak boleh mempunyai sifat yang tidak sabar ataupun suka marah-marah dan lain sebagainya. Itulah cara kita meneladani Rasul-Rasul Allah. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 25 orang. Mister yakin kalian semua sudah hafal ya 25 Nabi dan Rasul, karena ini sudah ada di pelajaran di kelas 1, di level 1, level 2, dan level 3. Jadi mudah-mudahan kalian semua sudah menghafal 25 Nabi dan Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada banyak versi ya untuk menghafalnya, dan banyak versi juga nada-nadanya seperti Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan lain sebagainya. Ada juga yang Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan lain-lain sesuai versi kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian sudah menghafalnya. Baik, pembahasan berikutnya Mister akan jelaskan di video pembelajaran yang kedua ya. Jadi hari ini ada 2 video pembelajaran tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, dan juga tentang Rasul Ulul Azmi. Untuk pembahasan Rasul Ulul Azmi, Mister akan share di video pembelajaran yang kedua. Baik, untuk pembelajaran pertama Mister akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.